atau luka pakai sabun gitu ya. Pakai sabun apa aja sih yang boleh? Apakah boleh pakai sabun antiseptik yang ada di pasaran misalnya? Pada saat ketika kita ganti balutan, kemudian lengket balutannya yang mengakibatkan tadi adanya trauma terjadi pendarahan pada luka kanker. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan ngebahas seputar topik luka cancer ya Pak Agung ya. Meskipun memang dari segi kasus mungkin masih nggak terlalu banyak ya dihadapin sama teman-teman yang ada di praktek mandiri ataupun mungkin sifatnya puskesmas gitu ya, karena kebanyakan pasien-pasien cancer nih masih banyak sekali sebenarnya yang adanya di rumah sakit gitu untuk menjalani perawatannya. Tapi siapa tahu nih ya setelah nanti Bapak Ibu semuanya belajar tentang luka cancer bareng dengan Pak Agung, nah biasanya tuh kalau ilmunya udah punya, biasanya tuh bakal akan dihadapi ya dengan luka cancer. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian nanti kita bisa diskusi panjang lebar kurang lebih selama 30 menit ngebahas soal luka cancer. Karena ini agak sedikit unik ya Pak Agung ya, beda dengan kasus yang lain yang mungkin ada time range-nya gitu ya, bisa diprediksi kira-kira berapa minggu bisa healing gitu ya. Nah, ini agak sedikit beda nih soal luka cancer. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya ya, khususnya di kegiatan Medcovazin Academy nih ya Bapak Ibu yang selalu kita laksanakan ya setiap hari Rabu, setiap minggunya. Ini luar biasa nih, masih pada semangat saja terus Bapak Ibu. Karena mungkin habis libur sih Ibu Evi ya kemarin, habis libur panjang kayaknya. Oke, baik hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan luka kanker. Nah, Bapak Ibu mungkin di tempat praktiknya atau mungkin di instansi layanan, baik itu di rumah sakit ataupun juga di klinik atau puskesmas ya, banyak ketemu kasus luka kanker dan memang kita kadang juga sebagai tenaga kesehatan yang memang belum pernah ikut mengikuti kegiatan pelatihan perawatan luka, biasanya suka agak bingung-bingung dikit ya Bapak Ibu ya. Terutama mungkin pada problem yang sering muncul yang diakibatkan karena luka kanker. Banyak hal yang berkaitan dengan luka kanker ya, problemnya dan memang kita outputnya juga mungkin berbeda sedikit dengan ketika kita menangani kasus-kasus luka yang lain kayak luka diabetik, foot atau juga pressure injury ya, ataupun juga luka bakar ataupun luka trauma yang lain, luka post operasi ya, ataupun juga luka-luka yang lain yang memang lebih spesifik pada luka kanker ini Bapak Ibu, seperti yang dulu pernah kita bahas juga bahwa tujuan perawatannya bukan proses penyembuhan yang sampai sembuh, finish gitu, enggak, tetapi kita bagaimana upayanya meningkatkan quality of life daripada pasien, terutama pasien-pasien terminal yang kita kategorikan dalam ranah perawatannya itu tujuannya adalah palliative care. Oke. Nah, biasanya muncul masalah apa sih pada pasien luka kanker? Biasanya yang pertama adalah adanya infection ya, karena memang pada luka kanker ini biasanya luka adalah luka kronis yang terkontaminasi ya, yang eksudatnya banyak, kemudian juga eh, banyak apa namanya, ada jaringan mati di situ, kemudian ada kontaminasi lain ya dari lingkungan misalnya, dari kurangnya hygiene dan seterusnya, atau jaringan mati yang di situ kita nggak bersihkan dan terus bertambah jumlahnya dan juga bertambah pula jumlah mikroorganismenya. Nah, sehingga lama kelamaan bukannya infeksi menurun malah semakin bertambah kondisi infeksi daripada luka kanker itu. Kemudian biasanya disertai dengan apa? Eksudat yang banyak ya. Kemudian ada nyeri, karena tadi ada eksudat yang banyak, biasanya juga odor ya. Itu juga odor menandakan adanya aktivitas bakteri di permukaan luka yang semakin banyak gitu. Kemudian kulit sekitar luka juga kadang kita luput, itu menjadi perhatian Bapak Ibu. Pasien-pasien dengan luka kanker ini biasanya karena tadi eksudatnya banyak ya, biasanya kulit sekitar lukanya dia akan muncul maserasi, eksfoliasi ataupun juga gatal ya. Ya, kemerahan, lecet ya, ataupun juga gatal yang tentu ini akan sangat mengganggu bagi pasien. Oke. Dan selain daripada itu juga bleeding menjadi salah satu masalah yang sering muncul akibat
luka kanker, terutama pada saat ketika kita ganti balutan, kemudian lengket balutannya yang mengakibatkan tadi adanya trauma terjadi pendarahan pada luka kanker. Oke. Nah, dalam proses perawatan luka seperti kita ketahui Bapak Ibu ada 3 langkah atau 3 tahap proses perawatan. Mulai dari mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih topikal terapi atau balutan. Ya. Nah, Bapak Ibu, bedanya penanganan luka kanker dengan luka yang lain, ya. Di proses pembuangan jaringan mati, kita nggak bisa terlalu apa ya? Kita harus selektif memilih ya. Artinya kita bisa melakukan debridement, tetapi yang kita pilih adalah yang aman atau kita kenal dengan safe debridement. Nah, debridement yang aman itu salah satunya adalah autolysis debridement. Kenapa? Karena memang tadi ada risiko terjadinya nyeri dan pendarahan ketika kita lakukan misalkan CSWD atau misalkan hydropressure ya, kita tidak bisa terlalu apa namanya? Perlakuannya tidak terlalu jauh untuk membuang jaringan mati karena memang tadi ada risiko trauma yang sangat tinggi pada luka kanker. Sehingga yang paling aman dilakukan adalah lakukan autolysis debridement. Walaupun mungkin kekurangannya adalah autolysis tentu pada saat proses pembuangan jaringan mati itu akan lebih lama ketimbang kita menggunakan teknik debridement yang lain. Ya, tetapi itulah yang aman. Nah, sehingga Bapak Ibu, tadi kan ada problem nih. Problemnya adalah infection, ya. Itu berkaitan dengan jumlah eksudat dan juga jaringan mati yang ada di permukaan luka kanker. Karena tadi kita tidak bisa memilih teknik debridement yang begitu banyak, ya, yang terlalu berat, yang terlalu kasar gitu ya terhadap luka kanker, sehingga kita hanya memilih yang paling aman adalah salah satunya autolysis debridement, ya. Oleh karena itu, kita akan mundur sedikit Bapak Ibu dari M yang kedua ke M yang ke-1. Nah, kadang kita sebagai praktisi ini suka melupakan tuh M yang ke-1 ini dianggapnya biasa aja, nggak penting. Ya, padahal ingat luka kronis adalah luka yang terkontaminasi tapi belum tentu terinfeksi. Artinya, semua luka kronis adalah luka yang kotor Bapak Ibu. Yang di situ ada mikroorganisme, di situ ada bakteri, di situ ada cairan luka, di situ ada jaringan mati, dan semua itu ya yang paling efektif menghilangkan di awal adalah proses pencucian luka. Nah, itu yang sering kita lupakan. Kadang kita juga dipengaruhi oleh faktor keadaan misalkan di ruang rawat gitu ya, terutama dicuci luka hanya menggunakan kasa NaCl aja, dan itu pun nggak dilakukan irigasi, hanya di totol-totol aja. Padahal lukanya adalah luka yang terkontaminasi, luka yang kotor, tidak akan efektif dan tidak akan bersih. Dan tentu itu akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Nah, seperti halnya luka kanker juga sama Bapak Ibu. Tetapi proses pencucian ini menjadi tricky juga. Kenapa? Karena satu sisi kita ingin lukanya bersih Bapak Ibu. Sementara di sisi lainnya, ketika kita melakukan pencucian yang tadi terlalu keras, dia akan mengakibatkan proses pendarahan. Karena sangat riskan sekali terjadi pendarahan. Oleh karenanya, kita harus melakukan teknik pencucian itu dengan secara efektif, ya, secara lembut atau gentle, tetapi tetap harus mengoptimalkan proses pencucian yang bersih, ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan dari luka kanker itu sendiri, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bagaimana cara pencuciannya? Yang pertama tentu tekniknya, ya. Tekniknya banyak, bisa kita lakukan pencucian dengan irigasi, ya, dengan shower, dengan dicuci, dengan dibilas gitu ya. Ataupun juga mungkin kalau misalnya apa namanya? terlalu berat, ya kita lakukan pencucian dengan kompres dan segala macam, ya. Walaupun memang yang paling efektif itu harus air mengalir Bapak Ibu untuk mencucinya gitu. Atau mungkin spray gitu ya, ada banyak tekniknya. Tentu kita hindari adalah pencucian yang terlalu kasar ya, yang terlalu keras yang mengakibatkan tadi risiko terjadi trauma pada luka kanker. Oke. Yang kedua, selain teknik adalah bahan cairan ya, termasuk mungkin yang kita sering lupakan dan kita belum populer sejauh ini, ya mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan perawatan luka, udah terbiasa ya menggunakan Metcovazine sabun cuci luka atau sabun luka. Nah, tetapi teman-teman yang belum pernah ikut pelatihan, sabun cuci luka itu kadang hal yang aneh, hal yang tabu gitu Bapak Ibu. Kok luka pakai sabun gitu ya?
Terus misalkan pakai sabun, sabun apa aja sih yang boleh? Apakah boleh pakai sabun antiseptik yang ada di pasaran misalnya? Nah, itu juga menjadi banyak pertanyaan dan memang kadang mereka belum paham juga gitu Bapak Ibu. Oleh karenanya, kita lakukan pemilihan pencucian ini yang tepat ya, yang adekuat untuk luka, terutama luka kanker. Oke. Nah, apa saja sih balutan yang bisa kita atau cairan pencuci yang bisa kita gunakan? Tentu yang gentle antiseptik yang tidak toksik Bapak Ibu, yang memang eh, apa namanya tidak mengakibatkan kerusakan terhadap jaringan fibroblast atau sel fibroblast atau jaringan granulasi. Nah, kebanyakan di kita tuh menggunakan H2O2 misalkan klorin atau klorhexidin atau alkohol atau povidone iodine. Nah, itu semuanya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang akan mengakibatkan toksik terhadap jaringan granulasi. Jadi pertama harus kita gunakan eh, cairan yang memang efektif untuk membuang jaringan mati atau membuang apa benda asing ya. Dan tentu yang kedua adalah tekniknya yang tepat. Oke. Nah, bagaimana cara mencuci luka kanker yang mengeluarkan eksudat yang berlebihan nih? Ada yang tanya. Nah, tentu sama saja Bapak Ibu, tetap pencucian itu harus dilakukan secara gentle ya. Jika memang di situ ada banyak eksudat, tentu pada saat pencucian ini akan terevakuasi ya. Ya. Eksudat yang ada di permukaan luka tanpa kita melakukan tindakan ataupun proses pencucian yang terlalu kasar tadi, biasanya juga dia akan terevakuasi. Artinya pencucian itu harus adekuat ya. Tidak boleh terlalu kasar kita melakukan pencucian pada luka kanker. Beda dengan diabetic foot ya Bapak Ibu. Atau misalkan beda dengan pressure injury ya. Tentu untuk luka kanker kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi untuk proses pencucian ini menjadi hal yang paling penting. Oke, banyak kasus Bapak Ibu ketika pada saat proses pencucian luka, misal nih Bapak Ibu lagi cuci luka, kemudian terjadi pendarahan, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Dan jika ada perdarahan pada saat proses pencucian, maka kita harus hentikan perdarahannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya, salah satu dressing yang bisa menghentikan pendarahan adalah kalsium alginate. Kita tekan aja di sumber pendarahannya. Ya, pertama kita cari dulu sumber pendarahannya, kemudian kita ambil kalsium alginate, kita tekan di situ, ditampon ya atau ditekan ya, supaya bisa berhenti pendarahannya. Nah, setelah itu kan kita kalau pakai kasa nekennya, biasanya kan kita diangkat lagi tuh ya. Nah, kalau misalkan menggunakan kalsium alginate itu nggak perlu Bapak Ibu, dibiarkan saja kalsium alginate-nya berada di sumber pendarahan atau di permukaan luka tadi, tanpa harus diangkat kembali. Biarkan dia di situ ya, bertahan di permukaan luka dan nanti kalau misalkan selesai pencucian keringkan biasa dibalut seperti biasa gitu. Itu banyak sekali kasus Bapak Ibu ya, terutama pada luka yang memang sangat mudah sekali berdarah. Nah, kemudian pertanyaan lain, apakah mencuci luka kanker cukup dengan NaCl? Bolehkah dibersihkan dengan iodin yang diencerkan? Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, mungkin tujuannya sudah benar ya, bahwa memang tadi masalah yang sering muncul misalkan pada luka kanker adalah bau. Bau itu diakibatkan karena eksudat pertama yang berlebihan, yang kedua karena ada bakteri. Sehingga banyak yang menggunakan apa antiseptik untuk menghilangkan bakteri tadi. Tetapi tetap Bapak Ibu kita harus memilih antiseptik yang aman ya. Ada PHMB, kemudian ada HOCl atau hidrogen klorid ya. Kemudian ada lagi oktanidin. Nah, itu adalah salah satu wound antiseptik yang tidak toksik, yang aman, yang direkomendasikan digunakan. Sisanya daripada di luar itu sejauh ini memang belum ada evidence based practice yang menyatakan bahwa itu aman. Contohnya misalkan alkohol atau apalagi H2O2 misalnya atau klorhexidin ya atau klorin atau juga termasuk adalah eh, povidone iodine. Yaitu memang tidak direkomendasikan Bapak Ibu karena terutama nih povidone iodine selain dia akan mengakibatkan sisa di permukaan luka, juga dia tadi akan toksik ya terhadap luka kanker terutama. Jadi boleh dicuci ya, tapi tidak direkomendasikan menggunakan cairan yang toksik. Apakah cukup hanya dengan NaCl? Nah, ini menjadi pertanyaan. NaCl itu adalah cairan fisiologis ya, yang memang sejauh ini aman digunakan untuk semua luka ya. Termasuk di dalamnya adalah luka kanker. Tetapi ingat, cairan fisiologis tidak mengandung antiseptik ya
atau wound antiseptik, sehingga memang tetap sebaiknya kita gunakan wound antiseptik karena mengingat luka cancer adalah luka yang terkontaminasi dan beresiko sekali terjadi infeksi gitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Mecofazin kita sudah mengeluarkan sebuah produk sabun cuci luka yang dengan pH balance, bahan dasarnya terbuat dari bahan alami ya, yang memang tujuannya bahan alami ini kenapa kita ambil sebagai bahan utama daripada Mecofazin sabun cuci luka, karena apa? Karena memang kita ingin ya tadi toksisitasnya rendah sekali tetapi efektivitas terhadap bakterinya sangat kuat. Nah, di sini mudah dan aman digunakan dan teruji secara klinis ya. Kita kemarin melakukan riset untuk produk ini ya, Bu Evi. Itu efektivitas terhadap kuman dan bakteri yang ada di luka pada saat pencucian terutama itu sampai 95 sampai dengan 98% ya efektif terhadap kuman dan bakteri. Ya. Jadi sebelum dicuci dan setelah dicuci sangat signifikan Bapak Ibu tingkat jumlah bakteri yang ada di lukanya. Kemudian teruji lab dan terregistrasi izin Kemenkes RI, sehingga penting Bapak Ibu, karena apa? Karena gini, logikanya ketika kita misalkan nggak mandi nih Bapak Ibu selama seminggu lah katakanlah gitu ya, terus kita bersihin atau kita mandi tapi nggak pakai sabun, kira-kira bersih nggak Bapak Ibu? Nggak akan bersih ya. Minimal kita menggunakan sabun. Jadi sama halnya dengan luka yang terkontaminasi, yang kotor gitu ya. Jadi memang sangat dianjurkan untuk menggunakan sabun cuci luka. Oke. Jadi terutama pada luka kanker yang memang tadi ada risiko yang begitu tinggi ya terjadi infeksi karena diakibatkan karena jumlah bakteri, eksudat yang banyak, jaringan mati yang banyak, ataupun juga faktor risiko infeksi yang lain, sehingga sangat direkomendasikan menggunakan cairan pencucian luka yang efektif dan juga sabun cuci luka. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan juga yang sering bertanya tuh, Pak, kan sekarang banyak nih merek-merek yang lain gitu ya untuk sabun cuci lukanya. Apakah yang lain sama? Sejauh ini Bapak Ibu yang memang ada izinnya ya, terutama ini izin Kemenkes RI, baru Mecofazin sabun cuci luka. Ataupun mungkin yang lain ada, tetapi saya nggak tahu, nggak bisa menjamin kualitasnya. Karena memang saya udah buktikan nih, kan dulu sebelum ada keluar yang Mecofazin sabun luka ini, kita juga sempat menggunakan sabun cuci luka yang lain. Tetapi memang beda Bapak Ibu ya, dari konsistensi, dari apa segala macam ya, dan memang pada saat penggunaan juga lebih efektif. Oke, itu mungkin Bu Evi, kalau misalkan dari saya tetap ya, ingat lagi, kembali lagi ke prinsip penanganan perawatan luka 3M ya, kita optimalkan dari ketiga tahapan tadi, baik itu pembuang jaringan mati atau pemilihan topikal terapi atau balutan. Tetapi ingat, M yang pertama juga sangat penting Bapak Ibu, yaitu mencuci luka dengan baik dan efektif. Setuju banget Pak Agung ya. Jadi tingkat keberhasilan luka bisa menjadi sembuh adalah di M yang pertama dulu ya Pak Agung. Kita nggak bisa ke M kedua, ketiga, tanpa dilalui M yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Agung. Pertama tadi dari Mbak Fitria, dari Bu Fitria soal untuk perawatan dan teknik pencucian pada luka kanker, apakah boleh sabun cair biasa yang buat mandi gitu? Oke. Satu lagi pertanyaan dari Bu Zumaro soal langkah pada saat membersihkan luka pada pasien CA, apakah sama nih dengan pasien dengan kasus-kasus luka yang lain gitu? Karena kita ingat nih bahwa pasien dengan kasus cancer nih kan dia pertama nyeri tinggi, murah berdarah gitu ya Pak Gung. Nah, ini gimana teknik yang baiknya? Baik. Saya jawab dulu yang pertanyaan Bu Fitria yang pertama, karena Bu Fitria kayaknya bertanyanya dua kali kayaknya. Ada yang emotikonnya di bawah ya, nanti kita bahas juga tuh sama Bu Evi. Kayak Bu Fitria, maaf, untuk perawatan dan teknik pencucian CA apakah boleh menggunakan sabun cair biasa? Maksudnya sabun yang buat mandi ya Bu ya, yang sering kita pakai. Sebaiknya karena gini Bu, kalau untuk pencucian luka, tadi ingat ya ada pH yang kita perhatikan. Berapa sih pH kulit gitu ya? Antara 5,5 ya sampai 6,5. Nah, itu adalah pH normal kulit kita. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat di pasaran, kita nggak bisa tuh tentuin pH-nya berapa, sehingga dianjurkan untuk menggunakan sabun yang pH-nya normal atau balance. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk mengujinya kan kita nggak ada alat pengukur pH tuh. Minimal kalau misalkan kena ke mata nggak perih lah, itu aja. Makanya kita kalau misalkan memang nggak ada nih sabun cuci luka, dulu ya, dulu, kalau sekarang kan udah banyak.
kita anjurkan untuk menggunakan sabun bayi. Kalau untuk sabun yang biasa kita gunakan sehari-hari itu nggak direkomendasikan kalau ke luka Bapak Ibu. Karena kan itu untuk kulit yang utuh yang tertutup. Terus boleh nggak pakai sabun antiseptik? Nah itu apalagi ya. Ada beberapa juga sabun antiseptik yang mereknya X misalnya. Nah itu dia khusus untuk kulit yang utuh, kulit tertutup, bukan kulit yang terbuka atau luka. Jadi sebaiknya gunakanlah sabun yang memang khusus untuk luka ya. Kalau nggak ada banget ya sabun bayi. Tapi saya rasa sekarang ini udah banyak ya kita untuk akses mendapatkan sabun luka ya, apalagi dengan luka-luka kronis ya sebaiknya kita gunakan. Terus pertanyaan lagi dari tadi Bu Zumaro. Nah, apakah sama langkahnya pada pasien CA dengan kasus luka yang lain? Eh, Beda, Bu. Ya, kalau misalkan tadi pada misalkan diabetic foot ulcer, kita bisa mencucinya sampai ditekan-tekan biar keluar eksudatnya segala macam gitu ya. Nah, pada CA tentu beda perlakuannya, makanya harus sangat hati-hati pelan-pelan, tetapi tetap dioptimalkan agar bersih. Ya, tingkat nyerinya sangat tinggi, iya pasti. Gitu. Jadi kalau saya Bu, izin ya, kalau misalnya pencuciannya agak-agak sulit menggunakan sabun cuci luka itu kita apa? Kita langsung oleskan misalkan di luka menggunakan kasa atau menggunakan apa namanya? Tangan kita gitu pakai handscoon kan pakai tangan. Kalau agak sulit boleh dicampurkan dengan apa spray ya. Jadi sabunnya dalam bentuk spray. Jadi kita masukkan ke dalam cairan misalkan dengan PHMB spray ya, dengan PHMB yang ada sabunnya agar dia merata ke seluruh permukaan luka dan tanpa ada kontaminasi yang terlalu atau kontak dengan tangan atau kasa yang terlalu berlebihan sehingga tadi minimal nyeri dan minimal risiko perdarahan. Kemudian baru kita spray lagi menggunakan PHMB yang murni tanpa ada sabun. Nah, boleh 2 kali seperti itu. Itu sih Bu paling kalau alternatifnya dari saya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mas Fahmi. Mungkin ini saya bisa jawab ya, Pak Agung, soal Nah, boleh. sabun cuci luka itu kriteria pembunuhan bakterinya berapa ya? Kalau Metcofazin Silver itu kan ada ppm-nya 50 ppm. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, Metcofazin sabun cuci luka itu dia base-nya adalah natural ya. Jadi memang saat ini tuh salah satu yang sekarang ditingkatkan oleh BPOM dan juga Kemenkes adalah bahan-bahan medis yang berbahan dasar natural gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuknya gitu ya, si Metcofazin sabun cuci luka. Nah, kalau berdasarkan hasil dari uji lab kita, ya labnya sudah terakreditasi, sebuah produk bisa dikatakan sebagai antiseptik ya, karena kan Metcofazin sabun cuci luka itu juga sebagai antiseptik adalah ketika dia hasil labnya itu sudah log reduction ya, kalau mungkin bahasanya log reductionnya itu sampai dengan 6 atau kemampuan dia bunuh bakterinya itu sampai dengan 99,999%. Jadi belakang komanya tuh harus 3 kali 9-nya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai antiseptik. Nah, untuk Mencofazin sabun cuci luka ini alhamdulillah gitu ya untuk bakteri-bakteri yang biasa ada pada permukaan dasar luka itu dia sudah mampu membunuh sampai dengan 99,999% pada 1 menit pertama ya atau 60 detik dan juga 5 menit gitu. Jadi kemampuannya seperti itu. Nah, ini berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Nurse Nadira soal kondisi kanker yang bermetastase ke area kulit nih Pak Agung. Gimana jadi tuh dia lebih sensitif dengan plester ataupun beberapa secondary dressing lain. Apakah ada rekomendasi nih Pak Agung soal dressing yang untuk pasien dengan metastase ke kulit? Jadi ya betul. Sensitivitasnya lebih tinggi pada luka kanker ataupun periwunya ya. Kenapa? Karena yang pertama tadi ada proses kanker yang terus berkembang. Yang kedua tadi karena akibat terlalu banyak atau eksudat yang berlebih ya biasanya itu juga yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan masalah di sekitar lukanya, nggak hanya di lukanya aja, kayak atau kulit sekitarnya. Apa ada rekomendasi dressing yang aman ya pada pasien CA? Ya biasanya kita lakukan Bapak Ibu skin protection. Ya, skin protection itu bisa menggunakan salah satunya adalah transparent film spray ya, atau mungkin Bapak Ibu sering ketemu itu kasusnya
menggunakan Kafilon ya, Kafilon spray ataupun juga ada si merek yang lain. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk memproteksi ya agar eksudat yang tidak kena yang keluar dari luka atau tidak tertampung tadi pas kena ke kulit itu nggak langsung nempel ke kulit, tetapi dia akan terhalang dulu oleh si skin protection tadi, oleh si transparent spray tadi. Itu biasanya yang kita lakukan. Atau sederhananya Bapak Ibu bisa menggunakan metcofazin, dioles tipis ya di sekitaran lukanya. Kan dia oil base sehingga ketika ketemu eksudat dia akan memproteksi kulit sekitarnya. Gitu sih. Tapi kalau metastasisnya tetap harus ditangani secara medis ya, biasanya dilakukan apakah itu radiasi atau kemoterapi. Tapi kalau untuk tadi perawatan kulit sekitarnya paling seperti itu. Atau misalnya kalau jika tidak ada risiko nyeri bisa menggunakan eh, hidrokoloid ya, hidrokoloid. Nah, itu juga bisa digunakan di sekitar lukanya atau peri-wound skin. Tapi kalau ada risiko nyeri, karena tadi pada saat ganti atau pada saat dia dilepas, kan dia adesif ya. Nah, itu biasanya pasien agak nyeri, sebaiknya nggak digunakan hidrokoloid. Gitu. Yang paling aman tadi apa skin barrier, transparent spray ataupun juga metcofazin. Ya, ini mungkin kita akan sampai dengan sesi pertanyaan dari Bu Yanti ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita udah 30 menit lebih nih, sesi bersama dengan Pak Agung. Izin Pak Agung, pertanyaan dari Pak Abdul Aziz soal post-op CA stadium 2 beberapa bulan yang lalu, saat ini tidak ada kontrol ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Saat ini lukanya nyeri kembali dan bengkak sampai ke lengan kiri. Bagaimana terapinya Pak? Apakah metcofazin reguler efektif untuk mengatasi inflamasinya? Oke, baik. Untuk luka kanker, Bapak Ibu, inflamasinya memanjang ya. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor infeksi ya, atau yang kedua karena faktor CA itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan ada faktor infeksi, bisa kita lakukan treatment manajemen inflamasi. Tetapi kalau misalnya akibat CA-nya itu sendiri ya, apalagi misalnya harusnya dilakukan rekomendasinya dilakukan kemoterapi atau radiasi. Nah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, nah biasanya juga ke luka juga akan proses inflamasinya biasanya akan lebih memanjang lagi gitu. Jadi tetap ya. Tapi kalaupun misalnya mau dicoba dilakukan oleh perawatan di kita, bisa aja ya kita menggunakan topikal antimikrobial tentunya untuk mengatasi inflamasi. Kalau misalkan sebelumnya pakai reguler, boleh pakai yang silver Bapak Ibu. Pak Abdul Aziz ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan dari Mas Fahmi, ini atas bawah kayaknya sama ya, soal kalau udah epitel itu gampang rusak lagi pas kemoterapi. Kira-kira adakah balutan yang bisa mempertahankan epitelnya ini Pak Agung? Mm-mm. Ya, pengalaman yang sama hampir di setiap kasus yang kita tangani seperti itu Pak Fahmi. Jadi kita juga artinya gini, artinya pada pasien cancer itu kita harus kuat di awal. Kuat dalam hal apa? Tentu adalah yang paling kita perhatikan adalah proses inform consent dengan pasien dan juga keluarga, bahwa pertama adalah proses penyembuhan ataupun juga mungkin tadi ya untuk penanganan paliatifnya, sehingga apa, sehingga pada saat kondisi tertentu terjadi perburukan atau misalnya kalau lukanya nggak membaik atau misalkan pasca tindakan kemoterapi atau radiasi misalkan lukanya memburuk, itu sudah teredukasi dari awal ya, karena memang itu salah satu efek daripada kemoterapi. Kemudian balutan apa yang bisa mempertahankan ya, sejauh ini yang penting kondisinya lukanya diciptakan dalam kondisi lingkungan yang lembab. Itu lumayan bisa membantu, tetapi tetap tidak bisa menghilangkan efek dari kemoterapi karena itu berkaitan dengan kondisi penurunan sistemik daripada pasien itu sendiri. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Yanti Pak Agung soal kontraindikasi penggunaan silver. Apakah ada nih pada pasien-pasien dengan dapat terapi kemoterapi? Hmm, Sejauh ini nggak ada sih Bu, aman aja. Tetapi kalau misalnya yang radiasi paling ya, yang kita nggak terlalu sering pakai methosilver atau metcofazin, karena memang tapi sejauh ini nggak ada kontraindikasi yang terlalu signifikan juga sih. Masih sejauh ini aman Bu. Apalagi kalau untuk yang kemoterapi. Tetapi ingat, penggunaan silver juga perlu kita evaluasi, nggak boleh terus-menerus ya. Ada tantangan ataupun 2 minggu challenge. Artinya kalau misalkan sudah lebih dari 2 minggu perlu kita lakukan evaluasi atau kita kembali ke balutan normal, misalkan menggunakan metcofazin reguler ya. Atau kita tambahkan antimikrobial yang lain atau ganti antimikrobial yang lain. Gitu sih Bu. Ya,
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya masih ada dua pertanyaan yang muncul lagi, Pak Agung. Cuma mungkin saya izin nanti akan menjawabnya di grup Nah, atau. mungkin ini ada sabun Medco. Oke. Ini yang sabun Medco ada efek samping nyeri nggak katanya Bu Evi? Mungkin Bu Evi yang bisa menjawab. Oke, untuk saat sejauh ini ya, penggunaannya itu belum ada keluhan pada pasien itu nyeri dengan pakai si sabun cuci luka ini gitu ya. Mungkin kecuali pada pasien kasus-kasus dengan luka akut ya Bapak Ibu ya. Mereka kan lagi dalam tahap yang inflamasi gitu ya, sehingga memang nyeri itu biasanya masih muncul entah mungkin bisa karena sentuhan dari perawat dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk pasien-pasien dengan luka kronis saat ini sejauh ini ya itu tidak ada keluhan nyeri dengan menggunakan sabun cuci lukanya Metcovazine. Masih banyak pertanyaan Bu Evi. Iya nih, banyak kali ya pertanyaannya. Tapi alhamdulillah nih Bapak Ibu jadi mengikuti diskusi ini tuh dengan apa ya, dengan baik gitu ya Pak. Kalau luka bakar aman, Pak Fahmi. Tapi kalau iya, luka bakar aman Pak, boleh digunakan. Ya, dan itu tergantung gradingnya sih. Kalau misalkan luka bakar yang clean, luka derajat 1, 2 ya pakai cairan fisiologis nggak masalah sih. Pakai NaCl aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang agak dalam, agak kotor gitu ya, terkontaminasi, boleh menggunakan sabun luka. Ya, Tuh. bisa dipakai untuk perawatan hitam. Yang mana nih Pak? Yang dok yang sabun luka ataupun Medco Silver. Kalau untuk luka hitam kan ingat perawatan luka akut aja sih sabunnya. Kalau bersih nggak perlu Pak. Selama bersih ya kita cuci pakai cairan fisiologis aja. Kalau luka akut ya luka yang bersih tidak terkontaminasi cukup cuci pakai cairan fisiologis saja NaCl sudah selesai. Kecuali kalau misalkan mau PKPHMB boleh ya. Tapi kalau sabun luka kalau bersih saya rasa nggak perlu sih Pak. Ya kecuali kalau dia udah terkontaminasi ada jaringan mati, ada nekrotik, ada slav, nah itu boleh. Ini mungkin saya izin menjawab juga terakhir dari tadi Pak Riko Nurse soal gimana cara mencuci luka dengan Metcovazine sabun cuci luka ya. Karena kadang sering berlebih apakah pembilasannya yang kurang gitu. Sebenarnya penggunaan daripada Metcovazine sabun cuci luka ini sama dengan proses mencuci pada kalau kita mandi gitu ya Bapak Ibu ya, dilakukan secara gentle. Memang prosesnya itu biasanya adalah dari bagian luarnya dulu seperti biasa ya, bagian yang periwoundnya, kemudian baru di bagian woundnya sendiri. Nah, kenapa bisa sampai berlendir? Itu kemungkinan bisa terjadi karena ada pencampuran dengan eksudatnya gitu ya. Jadi sehingga pas lagi dibilas tuh agak sedikit berlendir ataupun mungkin bercampur dengan salep Metcovazine gitu ya. Karena sabun bertemu dengan dressing yang oil base itu biasanya kan bentuknya akan seperti itu gitu. Nah, itu tinggal dibilas aja nanti lendir itu juga akan hilang kok, Pak Riko. Oke, Bapak Ibu sekalian, sesi untuk diskusi dengan Pak Agung alhamdulillah sudah selesai nih ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah juga kita udah ditemenin sama Pak Agung selama 2 minggu ini ya. Jadi minggu kemarin kita bahas soal luka infeksi pada selulitis. Nah itu kebetulan videonya juga udah naik tayang di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin minggu kemarin itu telat untuk ikut sesi tentang selulitis itu bisa diakses di YouTube-nya Medcovazine. Dan kemudian nanti untuk yang minggu ini kita bisa akses di minggu depan gitu ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk kesempatannya bisa menemani kita semuanya di sini. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.